Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki ucapan Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih yang baru. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa kaunu dzakal asli tsabitan bima yuwafiqul khasmaini fi ra'yayhima. Qala asy-syarih atsabahullah, yakni an syart ats-tsani min syurutil qiyas. Syarat yang kedua daripada syarat-syarat qiyas, ayyakuna hukmul asli muttafaqan atau muttafiqan alaihi thubutan wa dalalatan. Nah, kalau muttafaqan berarti disepakati ya. Syarat yang kedua dari syarat-syarat qiyas, hendaknya hukum asalnya itu disepakati. Nah, adanya atau penunjukannya disepakati. Hukum asalnya Umar apa? Haram. Disepakati enggak? Sepakati, berarti tepat sudah. Ya, tepat. Nah, bainal khasmaini al-mutanazi'in, antara dua sesuatu yang diperselisihkan, yang diperbincangkan. Dua sesuatu yang diperselisihkan itu, nah barakallahu fikum, harus apa? Pertama kali syaratnya adalah hukum asalnya itu disepakati sudah. Sepakat atau tidak? Kalau yang namanya khamr itu haram, sepakat. Paham ya? Nah, nanti akan muncul nanti. Yang diperselisihkan nanti akan muncul dan akan nampak. Ternyata kalau sama-sama illahnya sebabnya satu, ya udah. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Fi thubuti dzalikal hukmi lil far'i. Yaitu untuk menetapkan hukum tersebut pada cabangnya. Jadi syaratnya untuk apa? Barakallahu fiikum hadakumullah, cabangnya itu bisa dihukumi seperti asalnya, hukum asalnya itu sudah disepakati. Hukum asalnya. Hukum khamr apa? Haram. Sepakat berarti ya? Sepakat. Naam. Kenapa? Ya ditunjukkan karena dia adalah memabukkan. Sudah sepakat semua itu ya. Nah, untuk cabangnya nanti mudah untuk dikiaskan. Kalau yang asalnya sudah disepakati tadi. Naam. Liyakunal qiyasu hujjatan 'alal khasim al-munkir. Lidzalikal hukm fil far'. Agar qiyas tersebut bisa menjadi hujjah, menghujai, menjadi argumen dalil, hujjah. Nah, menghujai orang yang apa? Yang mendebat dan mengingkari terhadap hukum yang ada pada cabang tersebut. Enggak, nabit enggak haram kok, siapa yang bilang haram? Nabit itu halal. Tapi kan itu kan memabukkan, walaupun memabukkan kan bukan khamr kata dia. Tapi kan bukan khamr katanya. Nah, kita ambil aja kepada hukum asalnya. Nah, dan juga sebabnya terlebih dahulu, illahnya. Nah, kita sudah memiliki apa? Kaidah al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Nah, kenapa kita mengatakan nabit itu haram, enggak boleh dikonsumsi? Karena sebabnya memabukkan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Fa in lam yathbutil asl 'inda tarfain lam yasihul qiyas. Kalau seandainya asal usulnya itu aja sudah enggak ada. Nah, menurut dua orang yang berselisih tadi itu, niscaya tidak akan apa? Tidak akan dibenarkan qiyasnya. Nah, wa hadza fi babil munadharah. Ini masuk dalam kategori bab munadharah, perdebatan. La mutlaqan, tidak secara mutlak. Karena kalau enggak ada perdebatan kan orang sudah paham langsung. Tapi kalau perdebatan thayyib. Sekarang antum sepakat enggak bahwasanya khamr itu haram? Sepakat. Sebabnya apa? Memabukkan. Nah, sekarang nabit ini ketika lebih dari 3 hari, mabukkan atau tidak? Misalkan dia iya, berarti kan sama ilahnya. Manakala sama ilahnya, langsung kita gunakan apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukumnya itu berputar sesuai dengan ilahnya. Sebabnya kenapa khamr diharamkan? Memabukkan. Dan nabit memabukkan juga, sama berarti. Dikiaskan. Paham belum? Ini perdebatan. Kalau perdebatan caranya gitu, sebelum di awal itu sepakat enggak? Nah, khamr itu haram. Sepakat. Sebabnya apa? Memabukkan. Nanti bisa dibawa kepada farak cabang tadi itu untuk menjelaskan orang tadi. Tapi kalau tanpa perdebatan kan orang langsung paham langsung gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kalau seandainya bukan masalah ini,
Nah, barakallahu fikum, misalkan kita katakan orang yang mau debat itu, kita sepakat enggak bahwasanya pedoman kita, patokan kita Al-Qur'an Sunnah? Sepakat. Semua perselisihan nanti yang akan kita jumpai dalam perdebatan ini dikembalikan kepada apa? Al-Qur'an Sunnah. Sepakat? Sepakat. Sudah. Nanti baru dimulai perdebatan. Nah, kalau dia ngayal kok seperti ini, dalam Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada. Dalam As-Sunnah enggak ada. Ya udah. Ini kunci kita. Kalau enggak ada kita tinggalkan. Nah, dia akan diam. Soalnya apa? Sudah disepakati di awal bahwasanya kalau ada perselisihan nanti dikembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham belum maksudnya? Seperti itu, barakallahu fikum. Kita lihat, fa syartu fil waqi' an yakuna al-hukmu sabitan fil asl. Maka syarat pada kenyataannya adalah apa? Hendaknya hukum tersebut ada pada asalnya. Sawa'un kana fi nafsil insan idza lam yakun lahu mukhasim, baik itu kembali kepada orang itu sendiri. Nah, walaupun dia tidak punya musuh yang mendebatnya, au bainahu wa bainal khasmi, atau antara dia dan antara orang yang mengajak debat tadi itu, idza kana lahu mukhasim, apabila ada musuh yang mendebatnya. Intinya, nah barakallahu fikum, asal usulnya itu ada hukumnya sudah. Insyaallah jelas itu nanti. Kalau asalnya ada hukumnya sudah jelas enak. Nah, mau dia debat atau enggak debat, kalau sudah ada hukumnya, hukum asalnya itu nanti tinggal dikiaskan. Karena enggak mungkin muncul hukum kecuali ada apa? Illah. Paham ya? Nah, seperti itu, ada sebabnya. Misal dzalika contohnya, rajulun qala, ada orang berkata, innahu la yasih an yurma bil hasad fil hajj maratan ukhra. Bahwasanya enggak dibenarkan untuk melempar untuk dilemparkannya batu-batu kecil di dalam haji. Barakallahu fikum, untuk yang kesekian kalinya. Diulang-ulang. Li'annaha ustu'milat fi amrin wajib, karena ritual tersebut atau batu-batu kecil tersebut digunakan pada perkara yang wajib. Fala yasihu isti'maluha fihi maratan ukhra. Maka batu tadi yang sudah dilemparkan tadi itu enggak boleh digunakan lagi katanya. Paham ya? Jadi ngambil batu, barakallahu fikum, yang melempar jumrah ya. Barakallahu fikum, melempar jumrah atau jamrah? Jamrah. Jumrah, kalau jamrah lain lagi artinya. Kalau jamrah apa? Apa? Batu bara. Bara api. Paham ya? Semacam bara api atau istilahnya api yang menyala-nyala. Nah, kalau jumrah itu melempar jumrah ritual haji. Jadi di sana ada namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu tanggal berapa? 8. Tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Yaumut Tarwiyah itu mereka pada pergi ke mana? Pergi mana Yaumut Tarwiyah? Mina. Nah, di Mina dulu. Di Mina nanti bermalam di sana. Nah, pagi harinya setelah matahari terbit itu, barakallahu fikum, mereka barulah berangkat ke mana? Tanggal 9-nya ke Arafah. Di Arafah sana mereka wukuf di padang Arafah. Namun sebelum zuhur, sebelum jamak mereka, barakallahu fikum, disyariatkan ada khutbah terlebih dahulu. Ya, khutbah di padang Arafah. Kemudian situ nanti barakallahu fikum, barulah menjamak antara zuhur dan asar. Setelah itu nanti mereka wukuf di padang Arafah. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa santai, tapi disuruh banyak-banyak berzikir. Paham ya? Cuman wukuf itu pada asalnya berdiri. Cuman kalau duduk boleh atau enggak masalah. Paham ya? Nah, kemudian nanti barakallahu fikum, ketika sudah menjelang maghrib, barakallahu fikum, atau habis maghrib lah, itu barulah mereka pergi ke mana? Muzdalifah. Muzdalifah. Di sana bermalam atau enggak? Bermalam atau enggak? Ada dua, boleh bermalam, boleh tidak. Kalau seandainya dia pergi di pertengahan malam enggak masalah, tapi kalau bermalam, kalau perginya pagi hari, pergi ke mana? Menuju ke mana lagi? Balik ke mana lagi? Balik ke mana lagi? Ke Mina lagi. Nah, barakallahu fikum, untuk melakukan ritual melempar jumrah tadi enggak masalah juga. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz di dalam barakallahu fikum, kitab beliau mengenai sifat-sifat haji. Yang jelas barakallahu fikum, ini syahidnya di sini adalah apa? Ini berpendapat bahwasanya batu yang digunakan untuk melempar jumrah itu enggak boleh digunakan lagi. Paham ya? Masalah batunya dilemparkan, kita ambil, dikeluarkan misalkan dari situ. Itu nanti enggak boleh digunakan lagi batunya itu loh, batu batanya. Bukan batu batanya, batu-batu kecilnya. Batu-batu kecilnya. Kita lihat. Qiyasan 'alal ma'at tahur idza stu'mila fi taharatin wajibatin. Dikiaskan dengan air yang suci katanya. Air yang suci itu apabila sudah digunakan dalam bersuci yang wajib, fa innahu la yakun mutahhiran, maka enggak dikatakan suci lagi. Contohnya, air suci digunakan untuk mandi wajib, mandi junub. Paham ya? Nah, air bekasnya itu, air bekas kita mandi, paham ya?
Nah, itu dikatakan suci enggak? Karena bisa jadi ada campurannya. Paham ya? Seperti itu. Namun itu alal qaul karena ada yang mengatakan yang namanya ma'al musta'mal, air yang sudah digunakan itu, itu sifatnya lebih umum. Paham ya? Air bekas, tapi bekas yang mana dulu? Kalau misalkan bekas untuk mandi junub misalkan ya ahsan dihindari. Karena bisa jadi ada campuran-campuran mungkin intinya sesuatu zat-zat yang najis lah gitu ya. Nah, seperti itu dikhawatirkan. Wa illa kalau al-ma'al musta'mal, air yang sudah digunakan misalkan ada orang wudu, masih sisa misalkan bisa untuk wudu. Paham ya? Itu yang pendapat yang rajih bisa untuk digunakan untuk wudu, air sisa wudu yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat, fa indana al-asl al-an al-ma'al tahur. Sekarang kita punya asal. Kita sekarang punya yang asalnya, perhatikan baik-baik. Apa itu air yang suci? Ustu'mila fi taharatin wajibatin. Air yang suci ini digunakan untuk apa? Bersuci yang wajib. Itu yang asalnya ya, air suci digunakan untuk apa tadi? Bersuci yang wajib. Wa indana far'un. Dan kita masih memiliki far'un cabang. Bersuci dan wajib itu bisa, wudu juga bisa. Wudu wajib kan hukumnya. Barakallahu fikum atau yang lainnya. Wa indana far'un, kita punya cabang. Wa huwa ramyul jamarati. Barakallahu fikum bihasan. Yaitu melempar apa? Batu-batu tadi itu. Barakallahu fikum bihasan qad rumiya bihi, yang sudah dipakai untuk melempar. Barakallahu fikum. Ini mungkin bisa ya, kalau jamarat ini berarti kan mufradnya jamrah ya, bisa juga ya jamrah. Karena seperti sajdah, sajadatun. Paham ya? Cuman barakallahu fikum terkadang dibaca jumrah juga, yang melempar jumrah itu ya. Barakallahu fikum. Yang jelas syahidnya di sini intinya adalah apa? Adalah batu-batu yang sudah digunakan untuk melempar tadi itu enggak boleh digunakan lagi katanya. Fayaqulul khasmu, kemudian apa? Si pendebat tadi berkata, "Ana la uwafiq ala hukmil asal." Aku enggak sepakat dengan hukum asal itu. Enggak sepakat sudah. Nah, kalau sudah enggak sepakat susah lagi ini. Ini enggak sepakat dia. Aku enggak sepakat dengan hukum asal. Wa huwa anal ma' musta'mal fi taharatin wajibah yakunu tahiran ghair mutahhir. Nah, maksudnya apa? Aku enggak sepakat dengan hukum asal. Yaitu apa hukum asalnya? Bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci dengan bersuci yang wajib, kemudian air tersebut dikatakan suci tapi tidak mensucikan, itu enggak sepakat aku katanya. Paham ya? Orang itu enggak sepakat. Idza qala hadza fa innal qiyas barakallahu fikum yubtal, gitu ya. Ya, apabila dia mengatakan seperti ini, maka qiyas dibatalkan sudah. Karena enggak sepakat, syaratnya tadi harus sepakat tadi ya. Sepakat enggak hukum asalnya? Sepakat. Nah, ini lain lagi. Kalau ini enggak, aku enggak sepakat. Aku enggak sepakat kalau air yang sudah digunakan itu, air yang digunakan untuk bersuci itu masih suci dan tidak mensucikan, enggak sepakat katanya. Nah, karena sudah enggak sepakat berarti apa? Dibatalkan. Li'annahu idza barakallahu fikum batal al-hukm fil asl lazima butlanuhu fil fara'. Dikarenakan karena sudah batalnya hukum pada asalnya, itu mengharuskan apa? Batal pula pada cabangnya. Kalau asalnya sudah sepakati, udah, cabangnya enggak mungkin sepakat. Seperti itu. Nah, paham maksudnya nih ya? Jadi pendapat yang rajih kalau cuman air bekas wudu. Wudu itu kan istilahnya kan bersuci yang wajib juga ya bagi orang yang memiliki hadasan itu. Nah, itu airnya, air yang kita gunakan misalkan di ember atau di bak kita wudu sisa, suci enggak airnya? Pendapat yang rajih suci dan mensucikan. Boleh kita gunakan air sisa tersebut, barakallahu fikum. Naam. Walaupun sebagian orang mengatakan itu suci tapi tidak mensucikan, tapi yang rajih suci dan mensucikan. Nah, air sisa tadi itu. Kita lihat, karena sudah ada sendiri ya air yang suci tidak mensucikan itu kan ada. Seperti air apa? Air kopi, air teh, air susu, itu kan suci tapi enggak mensucikan. Misalun akhar, tambah satu lagi. Contoh yang lain, idza qala tajibu tasmiyatu fil ghusli qiyasan 'alal wudu. Wajib membaca bismillah ketika mandi, dikiaskan barakallahu fikum diwajibkannya wudu, padahal enggak wajib. Yang rajih adalah mustahab hukumnya. Enggak sampai tingkatan wajib. Li'anna kullan minhuma taharatun wajibatun. Karena masing-masing keduanya itu wudu ataupun mandi yang mandi junub, itu adalah apa? Adalah bersuci yang wajib. Wa khasmuhu musallimun bil asl. Sekarang pendebatnya udah terima dengan asalnya udah. Aku terima sudah. Wa yaqul na'am. Iya, katanya. At-tasmiyatu fil wudu wajibatun. Baca bismillah ketika mau wudu itu wajib. Walakinnahu yaqul, akan tapi dia mengatakan lakinnaha fil ghusl ghairu wajibatin.
Akan tapi ketika mandi enggak wajib. Fahal yulzamul qiyas. Sekarang ini dia sudah sepakat sudah kalau baca bismillah sebelum wudu itu wajib, sepakat sudah. Tapi orangnya dia mengatakan, akan tapi kalau masalah mandi itu enggak wajib. Nah, dia ngomong kayak gitu. Apakah tetap dikiaskan juga, dipakai kiasnya, dilanjutkan? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Yulzam, diharuskan juga dengan kias. Madama yusbitu wujubat tasmiyah fil wudu. Selama dia menetapkan apa? Wajibnya baca bismillah ketika wudu. Paham ya? Tapi yang rajih tidak wajib, yang mustahab, sunnah. Lakin idza arada, akan tapi apabila dia berpaling waqala atau dia masih menentang, nolak dan berpaling waqala dan mengatakan ana la ujibuha fil ghusl, aku enggak mewajibkan ketika mandi. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu katsiran wa lam yaqul la ghusla liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dikarenakan Rasulullah saja itu dahulu beliau tuh sering mandi, tapi enggak pernah beliau mengatakan tidak ada mandi yang sah bagi orang yang tidak baca bismillah. Rasulullah enggak pernah mengatakan seperti itu. Fa'ada dzikri tasmiyah fil ghusl, maka tidak adanya penyebutan bismillah ketika mandi ma'tawafurid dawa'i ala naqliha, bersamaan apa? Terpenuhinya, sempurnanya. Nah, barakallahu fikum, keharusan untuk menukilkannya. Maksudnya kalau seandainya dinukilkannya pun ada gitu, ya dulu ala adabil wujub. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Maksudnya itu kalau seandainya itu perkara wajib, niscaya Rasulullah mewajibkan itu ya. Nah, dan memungkinkan bagi Rasulullah untuk mewajibkannya karena Rasulullah sering mandi. Itu pun apa Rasulullah enggak pernah mengatakan tidak sah mandinya seseorang yang tidak baca bismillah. Padahal Rasulullah sendiri sering mandi. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya sharifnya apa? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah wajib, mustahab tapi hukumnya. Paham itu ya? Nah. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, wa warada aidan ahaditsu katsiratun fi sifatil wudu, dan datang hadis yang banyak mengenai sifat wudu, lam yudkar fiha tasmiyah, tidak disebutkan di dalamnya tasmiyah. Berarti menunjukkan tidak wajib ya, mustahab. Faman aujabaha fil wudu lazimahu an yujibaha fil ghusl. Berarti kalau ada orang yang mengatakan wajib baca bismillah ketika wudu, berarti mengharuskan juga dia mewajibkan ketika apa? Mandi. Paham belum itu? Nah, tapi pendapat yang rajih tidak wajib ya, mustahab. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah. Kita selesaikan dikit lagi ya. Ayo. Wa fi tayammum. Tayammum itu apa tayammum itu? Tayammum itu apa? Pengganti dari air. Pengganti daripada barakallahu fikum air wudu. Nah, tayammum disyariatkan kapan? Ketika sakit tidak bisa menggunakan air. Kedua, ketika tidak ada air. Dua ini ya. Dua ini enam. Wa fi tayammum aidan rubbama yaqisun. Bisa jadi mereka juga mengkiaskan masalah tayammum ini. Fa yaqulun innal badala lahu hukmul muddal. Bahwasanya badal pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Penggantinya apa? Tayammum. Yang digantikan wudu. Berarti ketika mau wudu aja wajib baca bismillah, ketika mau tayammum juga baca bismillah. Contohnya seperti itu. Wa rubbama yu'aridul khasm. Bisa jadi orang yang pendebat tadi itu menentang. Wa yaqul, mengatakan innar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Ammar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengatakan dengan kedua tanganmu seperti ini. Nah, sebutkan dalam riwayat yang lain antadriba ya. Nah, antadriba bi yadayka, kata memukulkan ke tanah gitu. Nah, walam yadhkuril basmalah, tidak menyebutkan bismillah. Iya kan? Tapi kalau menurut dia, tapi kan di dalam wudu kan harus bismillah. Padahal yang wudu tadi apa namanya? Namanya adalah yang digantikan. Penggantinya tayammum. Berarti kalau yang digantikan aja juga baca bismillah, penggantinya juga harus baca bismillah gitu loh. Menurut mereka. Wal khulasah, kesimpulannya, annahu yushtaratu thubutu hukmil asli fi nafsil mustadil. Kesimpulannya bahwasanya disyaratkan adanya hukum asal fi nafsil mustadil pada orang yang menjadikan apa? Dalil. Sebuah asal itu sendiri. Maksudnya asal itu yang dijadikan dalil, itu upayakan tetap ada hukumnya. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak ada hukumnya enggak bisa. Nah, maksudnya hukumnya jelas itu loh. Wa fi qaulil khasm, dan pada ucapan orang yang mendebat tadi, idza kana hunaka khasmun, apabila sana ada perdebatan atau orang yang mendebat tadi, nah barakallahu fikum khasimun, li'annahu idza lam yathbutil hukm fil asl lazima alla yathbuta fil far'. Dikarenakan kalau asalnya saja enggak ada hukumnya, paham ya?
asalnya dilihat aja enggak ada hukumnya, maka enggak akan apa? Maka tidak ada hukumnya juga pada cabangnya. Jadi untuk menetapkan adanya hukum pada cabang itu harus benar-benar yakin adanya hukum pada asalnya. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.